Halo cuy, gue Revalitas dan ini adalah FlyDigi Fader 5 Pro. Menurut gue, gamepad ini adalah salah satu gamepad terbaik untuk game kompe FPS yang dijual resmi saat ini. Kenapa gue cuman ngomong kompe FPS? Karena di sini memang gue khususin ngebahas game kompe FPS, terutama game Apex. Gue nggak akan ngebahas spesifikasinya lagi karena review lokal lain udah ngebahas juga. Nah, di sini gue cuman ngebahas soal pengalaman penggunaan gue. Kenapa gue fokus ke game kompe FPS? Karena yang gue lihat ya, untuk reviewer lokal belum memanfaatkan potensi gamepad ini secara penuh untuk pengetesan game kompe FPS. Beberapa cuman ngebahas gyro yang dimana itu sebenarnya tidak terlalu terpakai. Soalnya gue nggak ada make gamepad ini untuk main game FPS pakai gyro. Gue udah cukup memanfaatkan aim assist dan joysticknya aja udah. Dan bisa gue bilang ini adalah joystick yang enak untuk dimainin game FPS dibandingkan gamepad lama gue ya yang udah burik. Sayangnya untuk game-game FPS, gamepad macam ini itu tidak mendukung ya untuk game-game kompe. Alasannya adalah pabrikan ODM beri dead zone bawaan di joysticknya, yang mana kalau kalian lihat circularity errornya, ini gamepadnya nggak ada ngedrifting kan, tapi kalau ini dead zone-nya di nolin pasti ada drifting. Nah, nanti akan gue tunjukin di software FlyDigi-nya kenapa gue bilang dead zone 0 pasti bakal ada drifting. Sekarang gue udah masuk ke software FlyDigi-nya. Di sini dead zone-nya gue bikin 0 ya. Di sini gue akan lihat di advantage-nya. Di sini bisa kalian lihat ini fluktuatif angkanya. Jadi dia gerak terus. Kenapa? Karena dia tidak ada dead zone sama sekali. Inilah alasan dia drifting. Di tengah-tengahnya ini fluktuatif. Ya, itu sebenarnya gara-gara sensor magnetiknya aja. Gamepad yang ada dead zone-nya bakal bikin lu susah micro adjustment. Dimana kita kan perlu ngikuti gerakan musuh. Kadang cuma dikit, kadang langsung banyak. Nah, di sini gamepad dengan dead zone di joysticknya bakal bikin lu kesusahan kalau mau micro adjustment aim lu. Kalau untuk gerakin karakter mungkin nggak penting kali ya dead zone itu. Ada tuh nggak ada itu nggak penting. Tapi kalau untuk aim itu bakal penting. Nah, selain dari joysticknya tadi yang enak bisa diatur-atur di software juga, ya walaupun nggak selengkap GameSir. Hal lain yang gue suka dari gamepad ini adalah tombolnya yang banyak. Jadi gue nggak perlu ngerai face buttonnya lagi. Nah, di sini Z ya ini gue toggle untuk aktivasi mic di game Apex Legends karena ya game Apex Legends nggak ngasih input voice bawaan ya. Di sini juga koneksinya dia tuh reverse polling rate dan gue bisa bilang dia minim banget delay. Gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali, nggak ada performance issue. Kadang juga gue pakai kabel itu nggak ada bedanya sama sekali. Yang gue rasain ya gironya untuk gue sendiri waktu main game FPS itu nggak penting-penting banget karena gue nggak pakai giro sama sekali. Dan pro player game Apex juga hampir nggak ada yang pakai giro. Dan untuk tambahan aja, terutama untuk reviewer lokal yang juga nge-review gamepad, terutama yang bentukannya pro controller, gue ngerasa kalian bisa ngebahas gamepad ini untuk game-game kompe karena gue lihat kurang banget reviewer lokal ngebahas gamepad pro untuk game FPS, dimana gue lihatnya kalian hanya review gamepad dikasih footage untuk main game bola atau racing atau beberapa game triple A. Padahal gamepad kayak gini ada potensi untuk dipakai game kompe FPS. Malah gue lihat ada reviewer yang bilang FlyDigi Fader 5S itu nggak cocok untuk game kompe. Bukan game kompe FPS saja, tapi game kompe. Padahal 5S DNA-nya sama kayak 5 Pro. Walaupun cuman polling rate-nya cuma 500 Hz. Polling rate 500 Hz itu nggak masalah cuy. Karena mouse gua yang 8K polling rate-nya juga gua set ke 500 Hz. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Selama dipakai enak, itu udah cukup. Nah, gue berharap aja review-review lokal nanti meningkatkan lagi bahasanya, terutama dipakai game kompe FPS karena di situ potensinya besar. Jujur aja banyak pemain pro udah pakai gamepad terutama untuk game Call of Duty, Apex, Rival, bahkan Overwatch. Bahkan gue lihat ada yang main CS pakai gamepad DualSense. Nah, mungkin nggak banyak yang bisa gue tambahin ya untuk review-review lokal. Tingkatin aja lah gameplaynya itu untuk
footage game FPS-nya karena ya gue agak kesel juga di situ. Kenapa gue sampai kesel? Gue awalnya nyari referensi dari kalian sebelum gue beli gamepad ini. Bahkan gue pikir untuk beli gamepad Gamesir G7 Pro, dimana itu udah banyak dipakai sama pro player FPS terutama Apex. Dari segi gameplay kalian nggak harus main sendiri, tapi suruh aja lah orang yang main yang lebih better daripada kalian. Nah mungkin itu aja dari gue sih ya. Di atas, Cuk. Sabar dia. Tahu tiba-tiba ditembak aja aku, Cuk. Kena real. Cobain gua. Oh kena frag dua. Sabar bang, jauhan Mana di bang. atas? 158. Maju dah. Oh, Bukti shit. itu. Sabar, gua low there. Lihat gua. Lo. Nice. Mati. Nice bang. Lo. Satu. Yes. Mama. Krek. Alah gua mati kena Maju ini dah, anjir maju gas dah, maju bajingan. Nice. Udah berdadok kan? Ya Allah bola gua tololnya. Lihat gua. Batuk. Nok. Satu. Batuk. Repeng. Mana? Oh, ditarik itu yang kena. Satu lagi. Yang Gua soal itu ditarik. gua. Lu masuk, Bang. Iya, menang satu. Wah, Kita nggak bisa masuk. udah habis, Bang. Tinggal satu. Kasih paham aja, Bang. Paham aja bang. Lu aja ininya. Cok. Lu aja ininya. Aman aja.